Tuh sekarang sambil ngurus anak pun, sambil ngurus rumah pun kita juga bisa loh nyari cuan kan gitu istilahnya. Bisa sambil online, bisa ngelakuin hobi-hobi kita, misalnya memasak kah, menjahit, makeup dan lain sebagainya. Itu semua bisa dijadikan potensi pendapatan dan juga bisa membantu perekonomian keluarga gitu ya. Kalau bicara tentang peran perempuan di politik, menurut saya tentu semakin sedikit jumlah perempuan di legislatif, tentu pemikiran-pemikiran, aspirasi dari perempuan ini tidak akan terwakili dengan baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, reporter Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama dalam kesempatan wawancara eksklusif. Dan kali ini kita sedang bersama narasumber dari Wakil Ketua Umum DPP Puan, Perempuan Amanat Nasional, yakni ada Mbak Putri Zulkifli Hasan. Halo Mas Kiki, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Gimana Mbak Putri perjalanan mungkin beberapa hari belakangan? Alhamdulillah sehat. Kebetulan saya baru pulang dari New York, support juga New York Fashion Week. Di sana membawa modis fashion Indonesia yang desainer dan karyanya keren-keren banget. Ini baru aja pulang, langsung besoknya ke Lampung. Oke. Nah Tribuners, selain mengenal Mbak Putri ini adalah seorang yang aktif di bidang usaha seperti kecantikan gitu ya. Tapi juga kita akan mengetahui lebih banyak terkait dengan keinginannya untuk memantapkan melangkah ke kancah perpolitikan di kancah nasional. Nah, kita akan tanyakan beberapa hal terkait dengan rencana Mbak Putri akan maju sebagai anggota DPR RI. Begitu ya Mbak Putri ya? Siap, insya Allah jika diberi amanah. Oke. Nah mungkin Mbak Putri bisa dijelaskan apa sih yang melatar belakangi kita untuk ikut terjun ke politik. Iya, jadi memang background saya tuh kan sebagai pengusaha. Udah kurang lebih 10-11 tahun ini saya aktif usahanya di bidang ibu dan anak. Jadi kalau klinik kecantikan itu salah satunya aja. Tapi saya juga ada pendidikan, ada sekolah, ada preschool, SD, ini mau junior high, lalu ada juga klinik untuk anak gitu. Nah, kebetulan 90% karyawan saya tuh perempuan, Mas Kiki. Jadi namanya perempuan dengan berbagai kebutuhan, keinginan, ya aspirasinya mereka lah gitu ya. Jadi sebetulnya awalnya dari situ saya jadi termotivasi gitu bahwa ternyata keinginannya perempuan ini kan tentu berbeda dengan kebutuhan dan keinginannya laki-laki gitu kan. Dan yang paling tepat menyuarakan aspirasi mereka juga menurut saya tentu sesama perempuan gitu. Jadi terinspirasi dari sana. Lalu yang kedua ya tidak bisa dipungkiri tumbuh kembang di keluarga yang keluarga politisi juga pasti banyak menginspirasi saya. Saya dididik dari kecil bagaimana caranya kita itu harus bisa bermanfaat, harus bisa membantu banyak orang lain. Kurang lebih sih seperti itu. Oke. Kalau kita simak tadi yang melatar belakangi salah satunya juga terdidik dari keluarga yang berlatar belakang politik, dan memang ayah Mbak Putri ya, Bapak Zulkifli Hasan adalah ketua umum PAN. Betul. Mungkin nggak ketika Mbak Putri ini bukan anak dari politisi, apakah bakal ikut terjun di dunia politik atau tidak? Bisa jadi karena memang tadi kan ada juga keinginan saya karena melihat para perempuan-perempuan ini punya banyak sekali keinginan, aspirasi yang butuh didukung, disuarakan. Saya sebagai sesama perempuan tentu tergerak. Tapi kembali lagi saya tidak memungkiri bahwa setiap hari saya melihat ayah saya itu terjun langsung ke masyarakat. Bagaimana waktunya beliau itu dihabiskan 90% untuk pengabdian. Beliau tuh bangunnya jam 4 pagi sudah keluar rumah, sudah ketemu dengan konstituen, lalu membantu banyak orang dan lain sebagainya, terus sampai dengan malam hari. Tentu ini menjadikan motivasi dan juga inspirasi buat saya. Tadi kalau Mas Kiki tanya, mungkin nggak sih kalau bukan anaknya Pak Zul gitu ya, terus masuk ke politik? Jujur itu pertanyaan yang lumayan sering juga ditanyakan ke saya. Bahkan ada juga yang nanya, kan kamu masuk politik karena privilege-nya aja, anak
seorang ketua umum partai gitu kan. Kalau saya sih memandangnya gini, privilege yang diberikan kepada saya itu adalah alhamdulillah tadi contoh langsung yang mungkin tidak semua orang bisa melihat langsung bagaimana kerjanya, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana juga strategi-strategi beliau dalam berpolitik. Tapi itu semua insya Allah akan saya gunakan untuk membela kepentingan, keinginan, dan apa yang dibutuhkan oleh sesama perempuan dan juga anak. Karena itu memang menjadi bidang dan ekspertis saya 10-11 tahun belakangan ini. Oke. Nah, tentu kan sebagai anggota legislatif nantinya tentu akan ada hal-hal yang dibawa nih sama Mbak Putri Pasti. di lain daripada bicara tentang aspirasi daripada usaha dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih yang menjadikan yang bakal Mbak Putri bawa nih ketika duduk, misalkan nanti duduk di Iya, tadi ya karena concern saya terkait isu-isu perempuan sebetulnya banyak sekali, tapi yang sekarang ini kita lihat itu banyak atau marak isu KDRT ya Mas KDRT. Kiki, ya kan? Dan banyak sekali sekarang para korban KDRT itu yang sudah mulai speak up. Yang saya rasa ini sangat baik karena kalau kita melihat, mendengar, mengalami langsung para korban KDRT itu, kalau saya langsung berpegang kepada default mode. Artinya kita harus memandang dari kacamata mereka, mempercayai dan juga memberikan bantuan. Bantuan ini bisa advokasi ataupun bantuan secara psikolog. Karena tidak mudah bagi korban KDRT itu untuk speak up. Biasanya dianggap aib keluarga, ya kan? Atau juga dia punya dependensi ekonomi terhadap pasangannya. Nah, banyak banget nih para perempuan yang mungkin tidak punya mata pencaharian, bergantung kepada pasangannya, tapi saat mereka menerima perlakuan KDRT tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya skill. Nah, ini juga mungkin isu kedua, yaitu penguatan ekonomi perempuan yang nanti akan saya suarakan gitu ya. Nah, kembali lagi ke kasus KDRT, saya sangat mengikuti dan juga ingin membantu, memberikan bantuan tadi baik psikologis, advokasi, dan saya kira melalui Puan kami juga memberikan bantuan-bantuan tersebut. Oke, nah tentunya di Puan Perempuan Amanat Nasional ya, tentunya juga punya semacam program mungkin yang bakal direalisasikan kepada masyarakat. Ya. Mungkin Mbak Putri sebagai wakil ketua umum Puan bisa disampaikan Ya. apa saja? Tadi programnya banyak sekali ya, ada program advokasi untuk para korban KDRT, kekerasan seksual ini juga menjadi marak walaupun sekarang sudah alhamdulillah sudah ada payung hukumnya, sudah ada undang-undang TPKS, tetapi banyak sekali para korban yang masih belum berani untuk bicara atau sekalinya bicara ada teror dan lain sebagainya. Ini kan harus kita tanggulangi. Yang kedua, di Puan juga punya program tadi pemantapan atau pemberdayaan ekonomi perempuan. Saya juga concern sekali terhadap para UMKM, usaha kecil menengah, karena berangkat dari usaha. Tadi juga saya baru aja menghadiri bazar UMKM di Bandar Lampung. Nanti inginnya saya juga punya banyak program-program seperti kayak pelatihan ya. Sekarang itu kan kalau kita mau usaha nggak cukup hanya punya produk, tapi harus dilatih bagaimana packagingnya menarik, bagaimana marketingnya bisa bagus. Banyak juga nih tadi teman-teman UKM yang kain wastra, mereka tuh belum bisa masuk ke marketplace atau belum bisa masuk ke online karena tadi keterbatasan pengetahuan. Nah, ini juga nanti mungkin menjadi concern saya, bagaimana para UMKM khususnya di Provinsi Lampung ini bisa kita berikan pelatihan, pemantapan khususnya bagi yang perempuan sehingga bisa berdaya secara ekonomi gitu. Oke. Nah, Mbak Putri, kita kembali ke topik politik terkait dengan rencana Mbak Putri untuk maju di DPR RI. Dari dapil mana kan nanti untuk maju di DPR RI? Ya, insya Allah dari Lampung 1. Dari Lampung 1. Oke. Sementara ini apa saja sih yang sudah dilakukan untuk menyongsong pemilu 2024 khususnya di Lampung 1? Ya, tentu kalau sebagai Wakil Ketua Umum DPP Puan, tugas saya adalah untuk konsolidasi ya. Artinya melakukan sosialisasi, bersilaturahmi, bertemu dengan sesama kader Puan-Puan yang tersebar di Provinsi Lampung ini. Juga tadi meneruskan mengadakan program-program yang sudah diinisiasikan oleh Puan, program pemberdayaan ekonomi, program advokasi, lalu juga ada program seni budaya gitu, ada program rohani juga gitu. Jadi banyak sekali yang dilakukan oleh Puan khususnya di Lampung ini. Oke. Nah,
tentu Mbak Putri sendiri punya semacam kayak strategi lah mungkin. Apa sih mungkin karena dari sisi perempuan dan laki-laki ini dalam politik mungkin agak berbeda gitu Pak. Kira-kira apa nih? Strategi ke mana nih maksudnya? Bisa melancarkan lah supaya kita melenggang ke DPR. Oke, kalau bagi saya simple ya. Kalau jadi atau tidak itu jelas garis tangan itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita kan untuk berusaha. Yang jelas kalau kita mau menjadi wakil rakyat, namanya saja sudah wakil rakyat, ya tentu harus rajin turun, harus rajin datang, harus rajin menyapa, jabat tangan, berdialog, menanyakan apa sih yang menjadi kebutuhan mereka, available 24 jam jika di telepon, di WhatsApp dan lain sebagainya, itu harus kita luangkan waktu. Jangan sampai kita nanti menjadi wakil rakyat hanya janji-janji, kalau mau pemilu baru muncul gitu ya, habis itu nanti hilang, kan jangan sampai seperti itu. Jadi itu aja yang penting, selalu ada, rajin turun, selalu mendengar aspirasi masyarakat. Oke. Nah Mbak Putri, ada juga yang banyak dipertanyakan sama di kalangan perempuan. Kadang banyak orang mengatakan ya perempuan itu di rumah gitu kan, yeah. Kemudian ya di dapur lah. Betul. Kira-kira begitu. Menurut Mbak Putri sendiri, yeah. supaya perempuan ini juga bisa aktif berpolitik, kira-kira seperti apa? Iya, itu kan budaya patriarki yang sangat kental ya di negara kita ini. Katanya kalau perempuan tuh udah di rumah aja, ngurus anak, ngurus suami, kan kurang lebih seperti itu. Padahal kan zaman itu semakin berkembang gitu. Sekarang sambil ngurus anak pun, sambil ngurus rumah pun, kita juga bisa loh nyari cuan, kan gitu istilahnya. Bisa sambil online, bisa ngelakuin hobi-hobi kita, misalnya memasak kah, menjahit, makeup dan lain sebagainya. Itu semua bisa dijadikan potensi pendapatan dan juga bisa membantu perekonomian keluarga gitu ya. Jadi sangat-sangat memungkinkan. Dan juga kalau bicara tentang peran perempuan di politik, menurut saya tentu semakin sedikit jumlah perempuan di legislatif, tentu pemikiran-pemikiran, aspirasi dari perempuan ini tidak akan terwakili dengan baik. Tidak terakomodir gitu ya kan. Tapi kalau misalnya jumlahnya itu pas sesuai dengan target kita, kuota 30% keterwakilan perempuan, mudah-mudahan kebijakan-kebijakan yang pro perempuan itu juga cepat terrealisasi. Kemarin kita bersyukur ya di DPR juga sudah meloloskan tadi UU TPKS, lalu sekarang juga kalau nggak salah ada rancangan undang-undang yang untuk masa menyusui gitu ya, untuk ibu menyusui supaya diberikan kemudahan dan lain sebagainya. Ini kan saya kira sangat penting sekali itu. Oke. Mungkin apa imbauan Mbak Putri ini kepada khususnya para perempuan baik itu di Lampung ataupun juga secara nasional supaya mereka bisa ikut gitu. Iya, untuk semua perempuan dimanapun kalian berada, perempuan harus pintar. Perempuan harus pintar walaupun hanya sebagai ibu rumah tangga atau ingin berkarir, ingin bisnis, apapun profesinya, kita harus pintar karena kita adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Kita yang mengajarkan para generasi bangsa, sehingga kita harus terus memperkaya diri, mengupgrade ilmu, mengupgrade diri kita. Perempuan juga harus berdaya secara ekonomi, harus kalau bisa diusahakan punya penghasilan ataupun pencapaian sendiri supaya juga menjadi nilai tambah dan juga menjadi aktualisasi bagi diri kita sendiri. Oke. Nah Tribuners, mungkin itu ya beberapa wawancara kita dengan Wakil Ketua Umum DPP Puan Mbak Putri Zulkifli Hasan, dan tentunya kami sangat berterima kasih sekali dari Tribun Lampung sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai di sela-sela kesibukan beliau. Sama-sama. Banyak jadwal-jadwalnya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Sama-sama Mas Kiki sudah berkenan. Dan Tribuners, nantikan wawancara eksklusif berikutnya bersama saya, reporter Tribun Lampung Kiki Diperta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.